Makasih, Mbak. Baik. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Mbak? Ya, Mbak, nama saya Debbie. Debbie. Usianya berapa? Usia 21 tahun. Terus alamatnya di mana, Mbak? Asam bagus, Mbak. Di Asam Bagus. Jauh ya, Mbak? Iya, jauh. Jauh ke sini. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Binti Martini ya, Mbak. Saya salah satu ahli gizi di rumah sakit ini. Nah, nanti Mbak jangan sungkan untuk menceritakan masalah kesehatan Mbak ya, Mbak. Oh iya, Mbak. Mohon dijawab dengan jujur biar hasil pemeriksaannya itu akurat. Dan juga nanti datanya akan saya jaga kerahasiaannya ya, Mbak. Iya, Mbak. Sebelum melanjutkan konseling gizinya, mari kita mengukur berat badan dan tinggi badan Mbak terlebih dahulu. Oh iya, Mbak. Mari, Mbak, kita mau buka ya, Mbak. Sama tasnya juga. Silakan. Pandangannya dari depan, badannya tegak ya, Mbak. Sudah, Mbak. Sekarang kita mengukur tinggi badan ya, Mbak. Mohon geser ke sini. Ke sini. Badannya tegak, pandangannya ke depan. Menempel ke dinding ya. Sudah, Mbak. Baik, Mbak. Dari hasil penimbangan berat badan Mbak itu dihasilkan 58 kilo dan hasil pengukuran tinggi badannya itu 148 cm ya, Mbak. Oh iya, Mbak. Nah, sekarang mari kita cek tekanan darah Mbak dulu. Mari, Mbak. Ini, Mbak. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Sudah ya, Mbak. Untuk hasil tekanan darah Mbak itu 180/100 ya, Mbak. Itu masuk dalam kategori tinggi ya, Mbak, tekanan darahnya. Dan ini ditemukan juga trigliseridanya itu 410, sedangkan batas normalnya itu 150. Jadi trigliserida Mbak itu tinggi, Mbak. Baik, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak itu punya keluhan apa ya? Bungal, Mbak. Terus sakit kepala. Terus yang di sini itu apa? Sakit, Mbak. Apa kenceng tuh, Mbak? Di bagian mana? Ini, Mbak. Oh, leher, bokong. Nah, lalu apakah Mbak punya riwayat sakit? Enggak, Mbak. Tapi ada kalau saudara saya itu punya penyakit juga hipertensi. Oh, berarti anggota keluarganya ada yang ya, Mbak? Iya, Punya Mbak. riwayat sakit hipertensi. Kalau boleh tahu aktivitas Mbak sehari-hari itu apa ya? Ya, kuliah, terus ya itu rebahan. Kuliah sama rebahan. Kalau apa Mbak suka berolahraga? Enggak, kurang suka, Mbak. Kurang suka. Apa Mbak suka makan buah dan sayur? Enggak suka, Mbak. Juga kurang apa ya, kurang suka gitu. Tapi masih Mbak, masih ada yang suka gitu. Iya, ada yang suka. Selanjutnya bisa diingat kembali, Mbak, makanannya dikonsumsi kemarin dari Mbak bangun tidur sampai Mbak mau tidur kembali sampai malam itu. Oh, waktu pagi itu saya minum kopi, Mbak. Dua kopi. Berarti kopi instan itu ya, Mbak? Iya, Bentar, Mbak. Kopinya itu berapa gelas? 1 gelas. Gelasnya yang mana? Oh, yang ini, Mbak. Berarti 100. Nah, kalau untuk makan paginya biasanya Nasi. nasinya itu berapa centong nasi? 3 centong nasi tapi yang pakai yang ini. Oh, ini ya.
Kantongnya rice cooker ya mbak. Iya. Kalau untuk lauknya, Tumis kangkung tumis kangkungnya itu seberapa? 3 sendok makan. Yang Yang ini ya berarti iya, yang kayak itu. 3 sendok ini ya. Iya. Untuk lagi apa? Ikan mbak? asin Oh, ikan asin. Ikan asinnya 1 satu kayak gini. satu potong ini Iya. ya. Terus apa lagi mbak? Tempe, Mbak. Tempe. Tempe goreng Tempe gorengnya itu 1 potong. yang mana satu Yang potongnya? ini. Udah, Mbak. Kalau untuk makan siangnya? Singkong, Mbak, kayak cemilan gitu. Oh, cemilannya. Iya, singkong goreng. Singkong gorengnya itu berapa potong? 2 potong, Mbak, kayak gini dah. Oh, ya. Dua potong. Kalau buat makan siangnya, nasinya berapa centong? 3 centong, Mbak. Oh, berarti sama ya mbak sama Iya. makan paginya? Iya, Sama seperti ini? Iya, juga seperti itu sama. Iya. Sama Kalau lauknya lauknya? itu sambal teri. Oh, sambal teri. Bentar. Kalau sambal terinya itu berarti kan ikan teri ya mbak? Iya, itu 2 sendok makan. Seperti ini? Iya, 2 tadi. Kalau terus untuk camilan sorenya biasanya Pisang goreng, Mbak. pisang goreng ya? Pisang gorengnya berapa potong? 2 buah. Oh, Kayak gini. Iya, tapi 2 buah. Terus minumnya itu es teh, Mbak. Es teh. Iya. Es teh ini segini ya mbak? Iya. 1 kantong itu, Mbak. Iya. Kalau gelasnya seperti ini? Iya. Kalau gulanya biasanya mbak berapa? 1 sendok makan, Mbak. 1 Oh iya. Kalau ini kan sendok teh berarti 1 sendok makan ya? teh. Lagi kalau buat makan malamnya mungkin Nasi, Mbak. nasinya seberapa centong? Sama, Mbak, 3 centong juga. Oh kayak yang tadi itu ya? Iya. Terus Untuk lauknya? sayurnya itu tumis sawi. Pakai tumis sawi berapa? Berapa sendok? 3 sendok. 3 sendok ini ya? Iya. Aduh sampai jatuh. 3 setengah. Untuk lauknya? Rempela ati ayam, Mbak. Pakai rempela ati. Rempelanya itu semana? 1 potong. 1 potong ya. Iya, yang iya itu. Kalau hatinya? Oh, atinya 1 potong juga, Oh, Mbak. yang ini berarti. Iya. 1 potong, 1 potong. Terus makan buah lagi, tapi buah nangka. Oh, buah nangka. Nangkanya itu seberapa buah? 2 buah sedang. 2 Berarti yang ini ya? Iya. Yang sedang 2. Sudah mbak? Iya, sudah. Baik mbak. Sebelumnya apakah mbak pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah, Mbak, baru pertama kali ini. Oh, baru pertama ya mbak. Nah di sini tadi saya sudah menghitung kebutuhan energi mbak sehari itu 1799,46 kilokalori. Nah kalau proteinnya itu 112,4 gram dan lemaknya itu 19,99 gram dan karbohidratnya itu 292,41 gram. Dan untuk konsumsi serat sebaiknya mbak itu mengonsumsi 30 sampai 50 gram dalam sehari. Nah, jika dibandingkan sama hasil recall tadi, asupan lemak mbak itu kelebihan mbak dari perhitungan kebutuhan lemak mbak dalam sehari. Nah mbak dapat disimpulkan mbak itu mengalami hipertensi mbak. Hipertensi itu apa ya, Mbak? Hipertensi itu diakibatkan oleh tingginya asupan natrium mbak. Nah natrium ini terdapat pada garam dapur, penyedap rasa, makanan olahan dan makanan instan mbak. Dan juga di sini tadi trigliserida mbak itu kan tinggi ya mbak. Trigliserida itu apa ya, Mbak? Trigliserida itu disebabkan oleh konsumsi makanan yang tinggi lemak mbak. Kan seperti tadi mbak itu kan menyukai gorengan gitu. Terus
makanan seperti itu, mie instan itu menggunakan minyak goreng ya mbak. Nah itu, sehingga hipertensi dan trigliserida yang tinggi itu disebabkan oleh asupan makanan mbak sehari-hari di rumah, begitu mbak. Dan juga faktor lainnya yaitu kurangnya konsumsi buah dan sayur ya mbak, dimana buah dan sayur itu mengandung serat yang tinggi mbak. Nah serat yang tinggi ini berfungsi untuk mengeluarkan lemak yang ada di dalam tubuh. Nah di sini juga mbak itu masih kurang melakukan aktivitas fisik ya mbak. Iya, kurang suka. Seperti berolahraga itu kan ya mbak. Olahraga sendiri itu berfungsi baik mbak untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan membakar lemak di dalam tubuh. Nah di sini untuk mengganti camilan mbak seperti gorengan itu bisa diganti dengan mengonsumsi buah-buahan mbak. Contohnya Ya seperti apa, Mbak? seperti ini mbak, seperti pepaya ini mbak, pepaya, terus seperti apel, mangga itu mbak. Nah yang penting buah-buahan yang tidak mengandung gas dan alkohol ya mbak. Nah di sini juga mbak harus meningkatkan aktivitas fisik mbak, aktivitas fisik ringan aja mbak di rumah, seperti berjalan kaki atau jogging kecil-kecil itu di rumah mbak. Atau mungkin mbak mencuci baju di rumah itu kan bisa ya mbak. Iya, mengeluarkan tenaga. Iya. Dan olahraga aktivitas fisik itu dilakukan rutin ya mbak, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah di sini juga untuk memenuhi asupan cairan mbak perlu mengonsumsi air putih 8 gelas dalam sehari ya mbak. Mbak biasanya kalau mengonsumsi air putih itu kurang dari 8 gelas. Iya. Oh iya, berarti Kurang. ya di sini mbak itu harus mengonsumsi air putih 8 gelas dalam sehari. Dan untuk anjuran penggunaan garam itu hanya setengah sendok teh mbak dalam sehari, nggak boleh lebih dari itu ya mbak. Oh iya. Jadi dan juga di sini jumlah porsi mbak juga harus dikurangi, lebih ditingkatkan lagi porsi sayurannya, itu buah-buahannya itu. Nah jika mbak merasa makanan mbak itu terasa hambar, kan garamnya tadi kan sudah disebutkan hanya setengah sendok teh, jadinya kan nanti makanannya kan hambar ya mbak. Nah untuk mengatasi masalah tersebut, mbak itu dapat meningkatkan seperti bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih itu mbak, biar rasa makanannya ya gak hambar-hambar banget gitu. Nah di sini ada listnya mbak, bisa dibaca. Jadi di sini mbak melakukan diet hipertensi ya mbak. Diet hipertensi yaitu pengaturan makanan yang pada dasarnya dengan mengurangi konsumsi lemak melalui diet rendah garam, diet rendah lemak, dan diet tinggi serat. Nah tujuannya di sini membantu menghilangkan retensi penahanan garam atau air dalam jaringan tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan garam mbak yang tinggi tadi. Itu mbak. Nah syarat-syarat dietnya itu di sini cukup kalori, protein, mineral, dan vitamin. Jumlah garam yang diperbolehkan sesuai dengan berat atau tidaknya hipertensi. Nah, hipertensi mbak kan tadi di sini 80 ya mbak? 180/100. Nah, di situ masuk dalam kategori hipertensi tinggi ya mbak. Jadinya garamnya dalam sehari itu hanya setengah sendok teh. Tuh. Nah, di sini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Hindari penggunaan garam dapur, seperti tadi saya memberitahu ke mbak ya. Terus hindari bahan-bahan makanan yang diawetkan, seperti asinan gitu, terus seperti acar itu mbak, itu dihindari ya mbak. Terus hindari penggunaan baking soda dan obat pengawet makanan lain yang sejenis, dan hindari minuman yang bersoda. Terus pembatasan konsumsi bahan makanan hewani dan nabati, maksudnya di sini itu membatasi konsumsi bahan makanan hewani yang seperti ayam ya mbak. Jika mbak mau makan ayam itu kulitnya dibuang ya mbak, maksudnya jangan dimakan sama kulitnya, karena kulit ayam itu kan mengandung banyak lemak ya mbak. Iya, Mbak. Itu. Terus di sini hal-hal yang perlu diperhatikan juga, di sini ada hindari pemakaian minyak yang berlebih, seperti seperti margarin, mentega itu mbak, Hindari juga ya. bisa dihindari. Terus kalau bisa makanan mbak itu dalam sehari itu jangan yang digoreng-goreng aja tuh mbak, bisa dipepes, mungkin ikan binyanya itu dipepes, tahunya dipepes, tempenya dipepes, bisa juga dikukus. Iya. Tuh. Terus di sini ada contoh beberapa bahan makanan yang mengandung serat cukup tinggi. Nih seperti kalau buah-buahan itu serat yang tinggi itu seperti pepaya, seperti tadi saya tunjukkan itu mbak gambarnya. Oh iya. Ya, jeruk, apel, mangga, pisang, semangka, anggur itu. Kalau golongan sayuran yang tinggi serat itu seperti bayam, sawi, wortel, buncis, kacang panjang, dan daun kemangi. Nah kalau golongan protein nabatinya itu kacang tanah, kacang hijau, kacang merah. Makanan lain seperti agar-agar dan rumput laut itu mengandung serat yang cukup tinggi.
Kalau makan telur itu apa boleh ya Mbak? Kalau makan telur itu boleh, tapi kuningnya itu dibuang ya Mbak, jangan diikutkan makan. Oh, berarti makan yang putihnya Putihnya aja. aja, karena kuning telur itu kan mengandung lemak ya Mbak. Sedangkan di sini Mbak itu melakukan diet rendah lemak. Itu Mbak. Kalau buah-buahan yang nggak boleh dimakan itu apa aja Mbak? Buah yang tidak boleh dikonsumsi itu seperti durian Mbak, Iya. sama nangka. Oh. Karena durian sama nangka ini mengandung gas sama alkohol Mbak. Gitu. Oh iya Mbak, terima kasih banyak ya. Ya, ini leafletnya bisa Mbak bawa pulang untuk referensi di rumah ya Mbak. Oh iya Mbak, Nah, apakah Mbak bersedia untuk melakukan diet ini? bersedia Mbak. Baik, jika Mbak nanti ada yang belum paham bisa kembali lagi atau bisa menghubungi nomor yang ada di leaflet ini ya Mbak. Iya Mbak. Siap. Nah, tapi nanti 2 minggu lagi Mbak kembali lagi ya untuk mengevaluasi hasil diet Mbak itu seperti apa. Oh iya Mbak. Nah, di sini saya berharap Mbak bisa menjaga pola makan Mbak dan juga makanan yang sudah saya rekomendasikan tadi ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya Mbak. Saya berharap nanti BB-nya normal, tekanan darahnya juga normal, trigliseridanya juga normal. Semangat dietnya ya Mbak. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Terus nanti juga Mbak juga dapat menginformasikan ini sama anggota keluarga Mbak di Oh, rumah. iya, Mbak. Saya permisi ya Iya Mbak. Mbak, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.